Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknisi HP Banua. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan servisan Nokia 103. Di sini katanya setelah dibawa ke konter lain ya, handphonenya ini dapat bonus ini ya teman-teman, konektor dari SD card-nya yang terlepas. Saya rasa ini itu adalah kehilapan yang bongkar handphonenya ini ya teman-teman. Dia lupa melepaskan SD card-nya dan langsung membongkar handphone ini. Padahal handphonenya ini kerusakannya, keluhan yang punya hanya pada mic atau penghantar suara. Saat dia gunakan telepon, suaranya tidak kedengaran di handphone si penerima. Oke, kita akan cek ya keadaan dari pin yang ada pada konektor SD card-nya yang rontok seperti itu. Itu saya rasa bukan karena kena sikat, bilangnya pas saya tanyakan kok ininya bisa lepas, kenapa ya? Bilangnya karena dibersihkan, kena sikat gigi, bilangnya seperti itu. Tidak mungkin teman-teman, kalau hanya sikat gigi tak mungkin sekasar ini ya bisa melepaskan ini, terkecuali dicongkel dengan sengaja. Ini kalau menurut analisa saya, itu yang punya yang bongkar handphone ini lupa melepaskan SD card-nya teman-teman sebelum melakukan pembongkaran. Dan ini permasalahannya yaitu pada mic-nya tadi. Nanti kita akan ganti ya untuk mic-nya. Terlebih dahulu saya akan cek dulu apakah ini bisa dipasangkan dengan cepat, karena untuk kakinya itu sudah rontok semua ya. Hanya ada beberapa bagian pin yang masih utuh. Di sini saya coba solder ya untuk melihat masih ada berapa pin yang tersisa. Nah, saran saya ya kawan-kawan, walaupun kalian bukan teknisi dan ingin membongkar handphone, saran saya cek dulu, jangan terburu-buru, mengakibatkan fatal seperti inilah. Jadi dicek SD card-nya, dicek SIM card-nya sebelum kita lakukan pembongkarannya. Ini yang saya tahu, konter handphonenya tidak jauh dari tempat saya pas saya tanyakan kepada yang punya handphone ini. Dan yang saya tahu dia bukan teknisi servis ya, jadi wajar saja mengalami kehilapan yang seperti ini. Sebenarnya handphonenya ini kata yang punya kemarin disebabkan jatuh ke air dan minta dibersihkan untuk mesinnya. Oke, di sini saya langsung saja ya fokus ke permintaan yang punya agar diperbaiki atau diganti mic penghantar suaranya ini. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, kita rapikan terlebih dahulu pada di sini ada pin yang bundar, ada titik di tengah ya teman-teman. Nah, itu jangan sampai menyatu, karena yang titik di tengah itu kita taruh nanti di bagian kabel yang berwarna merah ya, karena ini saya pasangkan mic cabutan dari handphone Cina. Kebetulan untuk yang ori seperti Nokia lagi habis ya, udah nggak ada stok lagi untuk kanibalannya. Jadi saya pasangkan saja pada mic handphone Cina ini. Nah, seperti ini teman-teman, kita pasangkan plusnya itu di bagian tengah ya, jangan sampai menyentuh
di bundaran yang luar ya teman-teman, karena apabila ini tersentuh sedikit pun ya, maka terjadi short dan mic-nya tidak akan berfungsi. Nah, ini harus betul-betul kita teliti ya teman-teman. Serabutnya ini harus kita giling ya, takutnya nanti pas kita pasangkan ada satu lembar serabut yang menyentuh saja pada bagian bundaran yang di luar ini, pada pin bagian minnya, maka tidak akan berfungsi pada mic-nya ini setelah nanti kita pasangkan. Oke, ini sesudah saya pasang ya, kita kasih pelindung dengan isolasi seperti ini. Nah, baru setelah itu kita rapikan ya pada mic-nya. Kita taruh di atas, karena di premnya Nokia itu terdapat lubang untuk kita naruh mic-nya ini ya. Pokoknya kita presisikan seperti semula. Nah, itu yang tadi saya bilang ya kawan-kawan, untuk pemasangan yang rapi itu dikarenakan saat kita pasangkan seperti ini sedikit ada dorongan. Apabila tidak betul-betul teliti, maka kadang sering kali lah ya teman-teman, kabel plusnya itu mengenai minnya, dan pas kita coba itu bakalan tidak berfungsi pada mic-nya. Oke kawan-kawan, di sini setelah saya pasangkan, setelah saya ganti pada mic-nya, langsung saja saya akan tes ya. Di sini saat saya pasangkan SIM card-nya tidak terbaca. Oke, tunggu sebentar, saya akan cek dulu. Kita pindahkan ke SIM 2 ya teman-teman. Ini handphonenya jatuh ke air asin, jadi untuk kerusakan mungkin tidak hanya pada mic-nya saja ya teman-teman. Saya hanya mengerjakan permintaan yang punya agar diperbaiki mic-nya. Tetapi di sini saat saya mau mencoba, di sini tidak terbaca pada SIM-nya ya. Saat saya pindahkan ke SIM 1, di sini hanya panggilan darurat saja. Oke, setelah itu kita ini dulu ya teman-teman, kita akan coba ini. Untuk SIM cardnya saya lihat sudah berumur, mungkin pemakaian sudah cukup lama juga ya. Sebentar, nanti saya akan carikan penghapus ya, seperti mana biasa. Oke, di sini saya pasangkan kembali pada casingnya terlebih dahulu. Untuk menghilangkan penasaran, kita coba sekali lagi ya kawan-kawan untuk memasangkan. Apabila ini tidak terbaca pada SIM-nya, maka kita akan bersihkan terlebih dahulu nanti dengan penghapus. Oke, kita bersihkan saja ya supaya lebih meyakinkan, karena memang seperti ini ya kalau untuk kartu yang sudah cukup lama. Jadi saran saya kepada kawan-kawan, apabila kalian menemukan kasus seperti ini, gosok saja pada SIM card-nya ini menggunakan penghapus yang biasa dipakai oleh anak-anak sekolah.
Oke, kita coba hidupkan setelah tadi kita gosok pada SIM-nya. Langsung saja kita akan coba untuk ngecek apakah sudah muncul sinyal. Nah, alhamdulillah sudah muncul di sini dan kita bisa ngecek nomor teleponnya berapa ya, karena kita akan lakukan panggilan pengetesan pada mic yang tadi kita pasangkan atau kita ganti. Kebetulan di sini nomornya Telkomsel. Oke, saya akan coba telepon. Oke, ini saya lagi melakukan panggilan ke nomor handphone ini. Nah, ini sudah masuk, saya coba angkat ya. Oke, kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, alhamdulillah sudah berfungsi kembali pada penghantar suara atau mic-nya. Saya rasa untuk permasalahan pada handphone ini sebagian kerusakannya sudah saya atasi. Untuk yang lainnya nanti saya tanyakan lah ya kepada yang punya, karena itu untuk perbaikan pemasangan konektor SD card itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya, karena itu harus jumper dan dilem juga, karena sudah tidak ada kaki penampung untuk menempatkan SD card konektor SD card-nya itu. Oke, hanya ini yang dapat saya berikan untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum.